mendengar begitu banyak ide, begitu banyak opportunity, kita juga akan bertanya sebetulnya apa yang memungkinkan ini berlangsung berkelanjutan gitu ya. Dan kita ingin tahu apa sebetulnya yang dilakukan dengan pengembangan SDM. Ya, Pak Masuk, Anda meyakini bahwa pendidikan itu adalah kunci yang paling penting untuk pengembangan SDM. Ya. Apa saja Pak program pendidikan yang saya dengar menarik sekali gitu ya. Apa yang ditawarkan pada masyarakat Lamongan tentang layanan pendidikan? Ya, Pak Kris, makasih. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, ya, apa yang sedang kita hadapi masa depan di Kabupaten Lamongan tentu tidak bisa lepas dengan masalah sumber daya manusia. Karena itu menurut saya adalah kunci pokok bagi prospek anak bangsa itu. Negara apapun, makmur semakmur apapun, kalau SDM kita lemah, maka kita akan rapuh di tengah jalan. Nah, berdasarkan itulah, maka jauh-jauh hari kita persiapkan generasi muda Lamongan. Sehingga kita juga memangkas dengan kemiskinan yang lebih cepat. Dengan cara, bagi anak-anak muda Lamongan yang miskin, tapi pintar, dan diterima di perguruan tinggi negeri, di Jawa dan Bali, bahkan katakanlah nanti di Indonesia ini, itu akan dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Bahkan sekarang sudah kita kembangkan kepada universitas swasta yang di Lamongan. Tapi yang banyak sekarang di universitas negeri, di ITS, di UNER, UGM. Di tahun ini kita hampir 450 mahasiswa Lamongan yang kita biayai. Sampai tahun 2008 nanti, 250 tambah 450, ya hampir 700. Sampai tahun 2008 ini 700 mahasiswa Lamongan yang miskin tapi pintar. Karena pemerintah daerah Kabupaten Lamongan berprinsip kemiskinan itu tidak boleh menghambat masa depan anak bangsa kita. Itu nanti akan diikat dengan kontrak kerja atau lulus dia bisa kemana saja. Ya. Jadi kita berprinsip Lamongan boleh dong memberikan kontribusi kepada bangsa ini kan. Tidak mesti mereka harus pulang. Mereka juga bisa berkiprah. Kalau mereka berkiprah, maka konsep membabat kemiskinan dalam waktu cepat tercapai kita. Karena mereka ini anaknya orang miskin. Tapi miskin tidak boleh dihambat masa depannya. Itu pertama. Kedua, kalau mereka itu kemudian kembali, di mana kita sedang mempersiapkan dengan industrialisasi, infrastruktur yang kita tata, kita juga mencoba menyadarkan masyarakat sekitar. Karena perubahan ini harus dihadapi dengan pikiran yang jernih. Karena change itu adalah kemajuan. Yang tidak mau change itu adalah stagnan. Nah, maka dari itu bidang pendidikan menjadi komponen yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dan Pak, di Kabupaten Lamongan, di SMA negeri, sekarang kita wajibkan bahasa Mandarin. Karena ini penting. Jadi ini mengantisipasi ke depan. Ya. Di Lamongan itu hampir 99% itu orang Islam, Muslim. Dulu ada hadis itu Pak, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maka saya perintahkan di SMA itu wajib belajar bahasa Mandarin. Jadi dia harus bisa hitung itu sanse ulio pase. Ya. Dan itu akan memberikan semacam daya tarik tersendiri dan semacam kompetensi awal yang diciptakan untuk globalisasi. Gitu. Ya, saya kira itu harus kita siapkan dan kemudian kita mantapkan generasi kita kalau kita tidak mau tersisih. Dan itu dalam bidang pendidikan. Dari bidang kesehatan, di samping kita membenahi infrastruktur rumah sakit, puskesmas. Tahun ini kita membenahi puskesmas itu 11 puskesmas dari 27 puskesmas atau sekitar itulah ya 29-30. Tahun kemarin sudah kita benahi. Kemudian ambulan kita datangkan. Dokter, saya minta untuk Anda harus belajar senyum. Perawat harus belajar senyum. Tapi kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk rawat jalan gratis, Pak. Kaya miskin gratis. Di Lamongan itu begitu, Pak. Bahkan ada keunggulan yang sedang kita kembangkan adalah bagaimana
orang Lamongan yang diketahui oleh pemerintah atau oleh petugas-petugas puskesmas atau dari ibu-ibu muslimat atau Aisyah melihat ada satu keluarga yang kemudian ada seseorang dari keluarga itu sakit tapi tidak diperhatikan, itu akan dijemput Pak oleh pemerintah mereka. Kita mohon izin kepada keluarga dan itu akan kita jemput untuk kita sembuhkan. Setelah sembuh kita kembalikan lagi. Itu yang ini pola-pola perawatan yang ini berpola asuransi atau sebetulnya itu layanan publik biasa? Ya, layanan publik. Itu dari anggaran dari anggaran pemerintah kabupaten. Iya, dari kabupaten, Pak. Okay. Jadi sama dengan kita memberikan beasiswa katakanlah semacam itu kepada anak-anak Lamongan. Saya kira di Jawa Timur belum terlalu banyak ya. Tapi kita percaya bahwa itu adalah memangkas kemiskinan tapi masa depan jelas. Oke, jadi kita akan jeda lagi, kita akan masuk pada sesi keempat, dan dalam sesi keempat ini Anda punya kesempatan mengudara, menelpon lewat 82510 dan 82570. Kita akan jeda dulu dan